Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Wahyu Agung Bagus P. Pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara memasang kit mixer pada power amplifier. Oke teman-teman yang baru gabung, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah teman-teman bisa belajar tentang seputar elektronika. Insya Allah akan bermanfaat juga untuk teman-teman. Oke, langsung kita simak videonya. Ini dia videonya. Sebelum kita ke proses perakitan, jadi seperti biasa kita sebutkan dulu apa aja sih bahan-bahan dan peralatan yang kita gunakan. Oke, langsung saja ini bahan utamanya yang akan kita eksekusi. Kit mixer Yamaha Dual IC. Oke, itu channel. Kemudian ada power supply-nya. Ya, power supply-nya ini bebas. Saya bisa menggunakan yang kiri atau yang kanan. Kalau yang kanan ini sudah dilengkapi dengan IC regulator. Jadi IC regulator 7815 dan 7915. Sedangkan yang ini tanpa IC regulator. Kemudian beberapa kabel ya untuk kita sambungkan ke bagian tegangan dan lain-lainnya. Kemudian ada timah. Dan yang tidak ketinggalan peralatannya solder. Oke. Kilas info sejenak. Ya, di sini saya menggunakan kit mixer Yamaha Dual IC 8 potensio. Ya, jadi di sini masing-masing potensio ada namanya ya, teman-teman. Ada volume, pan pot, efek, monitor, low, middle, high, dan gain. Yang ini gain. Oke, jadi setiap potensio ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan volume, ya. Volume ini digunakan untuk mengecilkan dan membesarkan suara. Sedangkan pan pot ini digunakan mirip seperti balance ya untuk menyeimbangkan suara kanan dan kiri. Sedangkan efek ini digunakan untuk mengatur efek input atau efek masukan seperti echo dan lain-lain. Kemudian monitor ini dipakai untuk headphone ya teman-teman. Ya, untuk masuk ke jack HP. Kemudian low. Nah, low ini mungkin tidak asing lagi. Low ini untuk nada bass. Kemudian middle lebih ke ya teman-teman, suara vokal. Jadi suara vokal yang dominan pada saat ininya dibesarkan. Ya. Kemudian high. Kalau high ini treble-nya teman-teman. Ya, treble. Kemudian gain. Nah, gain ini fungsinya hampir sama seperti volume. Gain ini kan merupakan penguatan. Ya, jadi kalau ini dibesarkan, volume juga akan ikut besar. Oke. Kemudian ada input. Ini input. Inputnya ada dua ya teman-teman. Ada high dan ada low. Kemudian yang ini ground. Jadi teman-teman bisa pakai input ini, bisa dipakai salah satu. Biasanya kalau high ini dipakai untuk musik. Kalau low ini biasanya dipakai untuk mic atau mikrofon. Ground nanti kita sambungkan ke CT trafo. Kemudian di sini tegangan yang digunakan. Tegangan yang digunakan di sini simetris ya teman-teman. Negatif 15 volt, ground dan positif 15 volt. Jadi saya menyediakan dua power supply tadi, bisa kita gunakan salah satu. Bisa menggunakan yang ada IC-nya 7815 dan 7915 atau yang hanya menggunakan diode dan elko saja. Nanti akan saya jelaskan pada saat pemasangannya. Kemudian di sini ada untuk monitor. Ya, untuk monitor tadi kalau ingin memasangnya dari jack HP, kita pasangkan terlebih dahulu master mixer. Ini namanya master mixer. Ya. Jadi dari monitor ini dimasukkan ke bagian INP, ini input dari master mixer, kemudian keluarannya baru ke jack HP. Kemudian ini efek. Kemudian ini ada lagi teman-teman. Ada yang namanya out L, G dan out R. Jadi di sini untuk keluaran menuju input dari power amplifier. Kebetulan power amplifier saya itu mono teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan salah satu, bisa L, bisa R. Ya, jadi bebas. Tapi kalau teman-teman punya power amplifier yang stereo, jadi gunakan dua-duanya. Gunakan yang L, R dan groundnya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ini masih ori semua. Langsung kita simak bagaimana cara pemasangannya. Lanjut. Oke, jadi ini saya masih setia menggunakan power TBM. Cie setia.
Jadi ini kabel inputnya dari power TBM ini. Kemudian ini kabel dari jack RCA atau dari input. Ini tone control punya saya, ini sudah saya lepas ya, tone control yang saya buat sendiri ini sudah saya lepas. Kabel-kabel tegangannya sudah saya lepas. Kemudian dari trafo sudah saya kasih kabel. Jadi enak, nanti kita tinggal pasang. Oh ya teman-teman, jadi di sini saya menggunakan 9CT9. Jadi kenapa saya menggunakan 9CT9? Jadi kalau saya menggunakan 15 atau 12 dari trafo sini, itu nanti tegangan yang keluar dari trafo sini bisa lebih dari 15 ataupun lebih dari 12. Jadi saya menggunakan 9 saja karena power supply yang saya gunakan adalah yang biasa seperti ini atau tanpa IC regulator. Jadi hanya menggunakan dioda dan elko 2 buah. Oke, nanti keluaran DC nya ini mesti hampir mendekati 15 volt teman-teman, atau bisa saja 15 volt lebih sedikit. Oke, simak terus teman-teman. Kabel input ini dari jack RCA ini kita pasang di bagian high ya teman-teman, di bagian high dan ground. Oke, kita langsung pasang. Setelah kabel bagian input sudah terpasang, kita pasang yang bagian menuju amplifier. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan gunakan salah satu ya, karena power amplifier TBM saya ini hanya mono. Jadi kita akan gunakan yang R atau L. Jadi saya akan memilih yang R sama saja, L sama saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya akan pakai yang R. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, jadi ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang bagian tegangannya teman-teman. Jadi tegangan ini ya, ini dari trafo. Kita akan masukkan dulu ke bagian power supply yang kecil ini. Nah, kita akan sambung sini dulu teman-teman. Kabel ungu masuk ke bagian AC dioda. Nah, ini sudah terpasang bagian AC nya. Jadi ini AC, yang hitam ini CT, yang merah ini AC. Jadi keluarannya ini ada teman-teman, ada tandanya ya. Ini plus, yang ini ground, yang ini minus. Oke, pasang dulu teman-teman kabel yang ke sini. Ini kita pasang di negatif 15, kita pasang dulu. Kabel hitam ini saya gunakan untuk groundnya. Oke, sudah bagian plusnya 15 volt yang plus. Oke, sudah kita solder ya kabel yang ini, pasang ke bagian plus, ground, dan minus. Kabel minus kita pasang ke bagian minus. Ini teman-teman ya, minusnya sebelah sini, ini plus, ini minus, yang ini 3, ini ground. Kita pasang dulu. Oke, sudah dipasang. Kemudian yang hitam ini ground ya teman-teman, bebas mau pakai yang mana saja asalkan ke ground. Ini ground sudah saya pasang. Yang terakhir 15 volt yang plus, volt yang plusnya di sebelah sini. Oke teman-teman, sudah kita pasang. Kita akan testing ya, kita akan dengarkan. Saya masih setia menggunakan ampli TBM. Kemudian saya tes juga menggunakan satu buah speaker 12 inch. Kalau mau ngetes, usahakan di bawahnya dikasih alas ya teman-teman, lapisan ya, kertas kah atau kardus ya, nggak apa-apa. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau alatnya yang rusak nih nggak apa-apa teman-teman, tapi kalau kena manusianya, nah itu yang bahaya, itu yang kita takutkan, dan itu yang tidak kita inginkan. Oke, jadi usahakan keselamatan itu penting. Meskipun sekecil apapun kita kerja, usahakan keselamatan itu penting. Loh, iya mas bro, mau dites? Loh, ya belum toh kang. Lah ayo lo dites. Lah, siang sini selak bergoyang-goyang kok. Lah kamu lo enak mek goyang-goyang tok. Wes pemirsa, minta tolong subscribe dulu. Nah, oke. Jadi begitu pemirsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe gratis. Oke. Thank you. Nah, dites lo yo. Tante nih. Siap. Oke Kang, siap. Matur suwun yo Kang. Oke kan kawan, jadi kita akan testing ya
testing menggunakan lagu. Jadi seperti ini. Jadi yang kita pakai nanti ini volume low, middle, dan high. Ya, jadi yang monitor, efek, dan panpot tidak kita pakai. Kemudian di sini belum saya rapikan teman-teman. Jadi seadanya dulu seperti ini. Mungkin kalau sudah benar-benar sip, insya Allah dirapikan. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala. Tinggal kita play musiknya. Oke teman-teman, jadi itu videonya ya. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara pemasangan kit mixernya pada power amplifier. Jadi usahakan disimak baik-baik teman-teman supaya tidak terbalik-balik dan supaya tidak salah. Jika teman-teman masih ada yang bingung, silahkan tanya-tanya saja di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, share ke media sosial kalian, dan yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Oke, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari video saya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.